Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat merpati semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya merpati yang sering mati. Jadi anakannya ini sering mati satu gitu ya. Jadi sahabat semua sangat mengkhawatirkan kenapa pertumbuhannya ini kadang-kadang suka tidak sama, dan akhirnya yang satunya mati, yang satunya masih hidup gitu ya. Apalagi kita menginginkan anak merpati yang bagus ini menjadi bibit merpati yang siap tanding gitu ya. Nah sahabat semua, kita sudah melakukan berbagai cara ya ketika tidak sama pertumbuhan merpati ini, dengan cara memisah atau dengan cara kita melolohnya gitu ya, dengan cara kita masih makan di tempat yang sama gitu kan. Beberapa faktor penyebabnya sahabat semua. Jadi ketika tidak belen ini anaknya ini adalah ini tersisihkan gitu ya, si anaknya ini. Jadi sahabat semua, yang satu rakus dan yang satu tidak. Nah tiap hari ini makannya yang satu sedikit. Nah, jadi pertumbuhannya ketika beda maka lambat kelamaan jadi lama kelamaan ketika pertumbuhannya beda itu akan tersisihkan. Dan sahabat semua, nanti si indukannya ini akan memberi makan kepada anaknya yang cekatan gitu ya. Nah ini cukup sederhana sekali sahabat semua. Jadi agar tidak merepotkan kita gitu ya, nanti kalau pertumbuhannya beda kan kita harus dipisah gitu ya, kita harus dibok dan dikasih lampu dan terus kita harus meloloh. Nah itu akan memakan waktu yang sangat melelahkan ya. Nah di sini kami memberikan trik ya kepada sahabat semua ketika melihat semacam ini. Sahabat semua meloloh biasanya pagi-pagi atau sore hari ya, merpati ini ngasih makan kepada indukannya, dan kita lihat ini yang lebih besar itu akan lebih cekatan minta makan kepada mulut si indukannya ini ya, sehingga yang kecil ini bisa dilihat nih, itu sulit sekali mendapatkannya ya makanan dari indukannya ini. Nah caranya sahabat semua, ketika yang udah cekatan ini udah agak besar ini, kita pisah saja sahabat semua, pisah tempat ya, tapi dalam kandang yang sama gitu ya. Nah ini sahabat semua, kalau udah dilepas kayak gini kita lepaskan saja. Jadi kita pindahin saja ya kalau udah ada yang gondol kayak gini, biar ini kebagian makanan yang kecilnya. Nah ini kelihatan ya udah tenang kayak gini, dan kita akan pindahkan yang besar ini ke sedikit tempat yang berbeda ya supaya tidak rebutan. Nah ini sahabat semua udah digeser ya. Nah lihat ini, nah yang kurus ini yang belum makan ini nanti akan diloloh sehingga makanannya seimbang ya. Jadi pertumbuhannya nanti akan seimbang. Nah ini triknya sederhana sekali ya sahabat semua. Jadi kita harus tahu posisi ngasih makan si indukannya ini kepada anaknya ini gitu ya. Dan kita tinggal geser-geser aja yang udah gondol dipisahin, nanti yang kecil tidak terganggu makanannya. Itu sahabat semua. Nah ini lihat dikasih makan ya. Dan jangan lupa ketika indukannya ini ngasih makan, kita harus mempersiapkan air ya. Terusan makannya juga harus banyak. Kita siapkan jagung atau beras ya, yang mudah nanti indukan merpati ini meloloh kepada anak yang baru lahirnya ini gitu ya. Nah sahabat semua, jadi kuncinya di sini ya. Ketika pagi-pagi dikasih makan anak merpatinya ini, piiknya ini, ketika yang satunya lagi udah penuh dikasih makan, maka yang satunya lagi nanti akan dikasih makan. Jadi harus kita dipisah. Dan kalau misalkan udah telihnya ini udah besar,
ini sahabat semua bisa untuk memindahkannya lagi gitu ya ke tempat semula, jadi tidak rebutan makanan gitu ya. Nah itu aja sahabat semua yang bisa kita sampaikan untuk saat ini, tips triknya memelihara pijik agar kedua-duanya bisa mulus ya sahabat semua. Jadi letak kesalahan kita adalah membiarkan yang agresif ini, yang satunya lauk dari makanannya, yang satunya lagi cepat gitu, sehingga merpati ini tidak seimbang makannya gitu ya, jadi terkalahkan. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video berikutnya.